Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, kita pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang surplus konsumen dan surplus produsen ya, teman-teman ya. Gitu. Surplus konsumen sendiri itu apa? Gitu. Nah, ini sudah saya coba tadi gambarkan. Jadi, surplus konsumen itu adalah saat di mana konsumen itu membeli tapi pada harga yang di bawah kemampuan maksimum pembeliannya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, surplus konsumen itu ada di area ini ya arsir. Jadi sebetulnya dia bisa membeli pada tingkat harga sebesar P1, kan tetapi pada kenyataannya dia membeli pada harga sebesar P equilibrium. Nah, sehingga area arsir hijau ini adalah area surplus konsumen, gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, ada rumus umum ya untuk menghitung surplus konsumen itu rumusnya adalah P1 ini dikurangin dengan P equilibrium ya. Gitu. Ini kemudian dikali dengan Q equilibrium. Ini adalah rumus umum pertama ya untuk mencari surplus konsumen. Nah, kemudian kalau yang kedua surplus produsen ya gitu. Nah, kalau surplus produsen itu ada di area yang oranye ini gitu. Jadi dia adalah saat di mana produsen itu menjual pada harga yang di atas harga keuntungannya dia gitu. Jadi misalnya dia menjual di tingkat P2 itu sudah untung gitu. Tapi dia ternyata menjual di PE gitu. Nah, berarti kan dia punya area untung ya gitu. Nah, area surplus produsen itu di daerah arsir oranye ini, teman-teman. Nah, rumus umumnya sama seperti surplus konsumen. Jadi rumusnya adalah P equilibrium dikurangi dengan P2 gitu ya. Nah, dikurangi dengan P2. Jadi P2 ini kan adalah P pada saat Q-nya itu nol kan gitu. Jadi pada saat Q-nya nol, P-nya sebesar P2 gitu. Nah, itu dikali dengan Q equilibrium dan dibagi dua gitu. Nah, areanya nanti dibagikan ya dibagi dua ya kalau di surplus produsen gitu teman-teman ya gitu. Nah, kita bisa simulasi latihan ya gitu. Jadi saya tadi udah buatkan coretan latihan, tapi kita bisa mulai gitu ya latihan lagi begitu. Jadi semisal nih gitu diketahui gitu ya, diketahui fungsi hi itu US ya, karena kita mau mencari surplus produsen nih contoh. Diketahui QS itu sama dengan 40 di plus 2P gitu. Nah, kemudian P ada tingkat harga. Harga yang terjadi di pasar itu misalnya 10. Berarti kan 10 ini P equilibrium ya, kita bisa sebut itu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa surplus produsennya. Nah, ini. Nah, teman-teman, untuk mencari surplus produsen ini, maka ada rumusnya. Ada dua rumus gitu ya. Rumus pertama tadi, nanti kita akan coba kerjakan dengan dua rumus itu. Gitu. Nah, tapi untuk rumusnya itu ada dua. Rumus yang pertama itu seperti yang tadi. Tuh, jadi surplus produsen itu sama dengan P equilibrium. Gitu. Tuh, P equilibrium dikurangin dengan P ketika H-nya itu nol, gitu, dikalikan dengan Q equilibrium, dikali dengan Q equilibrium, dibagi dua. Ini rumus yang pertama. Gitu. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua. Gitu ya. Rumus yang kedua itu sama dengan Q equilibrium dikali dengan P equilibrium. Itu. Ini kemudian dikurangi dengan Q equilibrium, ini nol, gitu ya, dikalikan dengan fungsi hi dikali dengan turunan pertama dari hi. Nah, itu rumus yang kedua. Nah, teman-teman, kita akan coba kerjakan dengan menggunakan rumus yang kedua dulu, gitu ya. Tuh. Nah, untuk mengerjakan dengan rumus yang kedua, maka kita perlu punya fungsi P dulu, karena ini kan dia, kita FI ini kan adalah fungsi yang ada Q-nya. Berarti kan ini fungsi P. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kita juga harus nyari nilai Hi equilibrium dulu. Gitu. Nah, sekarang kita mencari fungsi P-nya dulu. Gitu. Cari P, gitu ya, fungsi P. Nah, kita panjang dari sini. Ini kan QS sama dengan 40 plus 2P ya, teman-teman ya. Maka 2P gitu, saya bisa geser ke sini, minus 2P ya, karena dia plus pindah ke sini jadi minus. 2P sama dengan 40 minus Q, karena Q-nya geser ke kanan jadi minus kan, gitu. Begini. Nah, sehingga
P itu sama dengan, karena ini tadi minus 2, maka kalau saya tanya P sama dengan 40 minus Q dibagi 2. Gitu ya. Sehingga fungsi P itu sama dengan 0,5 Q ya. 0,5 Q minus 20. Nah, kita sekarang sudah punya fungsi P-nya. Gitu. Nah, ketika kita sudah punya fungsi P-nya, maka yang kedua adalah kita mencari Q equilibrium. Cari Q equilibrium. Karena kebetulan kita sudah punya P equilibriumnya kan. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Gitu. Karena P equilibrium itu sama dengan 10, gitu, maka kita bisa masukkan ini ke fungsi P. Gitu. P sama dengan 0,5 Q minus 20. Maka 10 sama dengan 0,5 Q minus 20. Saya pindah ruas, gitu ya. Saya pindah ruas berarti kan 20 minus 20 saya pindah ke sini jadi 30 sama dengan 0,5 Q. Maka Q sama dengan 60 ya. Karena dari 30 dibagi dengan 0,5. Nah, sekarang kita sudah punya Q equilibrium. Jadi kita bisa mengerjakan dengan rumus yang kedua, teman-teman ya. Gitu. Nah, rumusnya bagaimana? Gitu. Tadi ini saya masuk ke sini, surplus produsen itu sama dengan Q equilibrium dikali P equilibrium dikurangin dengan pengalian antara HE dan 0, kemudian fungsi Hi dikali dengan turunan pertama dari Hi. Ini kan. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja. Hi equilibriumnya 60 ya. Itu saya kurung gini, 60 dikali dengan P equilibriumnya tadi 10 ya. Itu dikali dengan 10. Nah, ini dikurangin dengan, nah, ini 60, ini 0 ya. Nah, fungsi I berarti kan ini P kan. Nah, itu dikalikan dengan 0, dalam kurung 0,5 Q minus 20 dikali dengan turunan pertama dari Q. Gitu ya, maaf, bukan turunan. Jadi diferensial dari Q. Gitu. Dikali dengan diferensial Q, maka ini kan sama saja dengan 600 ya. 600 dikurangin. Nah, ini sekarang kita bisa masukkan ke sini. Gitu. Jadi sama dengan, saya kurung juga ya. Nah, 0,5 Q didiferensialkan kan berarti dia harus berapa supaya kuadrat. Kan berarti gitu. Jadi ini jadi 0,25 Q kuadrat. Gini kan. Itu diferensialnya. Tuh. Nah, kalau mau diturunkan kan nanti ketemunya sama gitu. 0,5 Q lagi. 0,25 dikali 2 kan sama dengan 0,5 Q kan gitu. Nah, berarti ini 0,25 Q dikurangin 20 Q ya. Nah, begini. Nah, ini kita sudah ketemu dan jangan lupa di sini ada 60 dan di sini ada 0. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita teruskan saja di bawahnya gitu. Jadi sama dengan 600 begini dikurangi. Nah, saya bikin kayak gini aja. Itu ini 0,25 dikali dengan 60 ini ya. 60 dikuadratkan dikurangin 20 dikali dengan 60. Nah, begini kan. Tuh. Nah, ini dikurangin ya, teman-teman ya. Dikurangin dengan 0,25 dikali dengan 0, gini kan. 0 dikuadratkan dikurangin 20 dikali dengan 0. Nah, kan begini ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, sekarang kita sudah bisa masukin kan 600 dikurangin, nah ini 0,25 kali 60 dikuadratkan. 60 kuadrat itu berarti 6 kali 6, 36, 36, 3.600 ya. 3.600 dikali 0,25 berarti 900. Nah, ini dikurangin 900, kemudian ini 20 kali 60 itu 1.200 ya. 1.200. Nah, dikurangi dengan 0,25 kali 0 kuadrat, ini 0 kali 0, ini 0 semua ya. Karena semua yang dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, ini. Nah, terus berarti ini 600 dikurangin 900 dikurangi 1.200 kan minus 300 kan. Gitu. Berarti kan gini kan, teman-teman. Nah, gini ya. Gitu.
Nah, ini karena 600 dikurangin minus 300, ini kan sama saja dengan 600 ditambah 300. Berarti surplus produsennya adalah 900. Nah, ini nilai surplus produsennya ya, teman-teman ya. Dengan cara yang pertama. Gitu. Nah, ini saya bisa perkecil. Nah, ini langkahnya ya. Gitu. Nah, ini untuk cara yang pertama. Jadi kita tadi mencari surplus produsen dengan cara yang pertama, pakai rumus yang ini. Gitu. Nah, kita juga bisa mencari surplus produsen dengan cara yang kedua. Gitu. Nah, kalau cara yang kedua, berarti pakai rumus yang atas. Nah, kalau pakai rumus yang atas, maka kita perlu nilai P equilibrium, sudah ada, tapi kita perlu nilai P0. P0 itu adalah nilai P ketika I-nya itu 0. Jadi kita harus punya nilai itu, nilai P ketika I-nya itu 0. Nah, coba ya kita cari bersama. Nah, di sini, nah, oke. Nah, ini cara kedua. Cara kedua, tadi rumusnya adalah PE dikurangin dengan P0 dikali dengan VE bagi 2. Ini ya rumusnya ya. Nah, tadi poinnya kita sudah punya fungsi P dan punya fungsi I ya. Itu fungsi I-nya itu kan tadi 40 kita D1 ya. Fungsi I-nya 40 plus 2P 2P sedangkan fungsi P-nya itu tadi berapa ya? 0,5 ya. Nah, kalau di sini 0,5 I minus 20. Nah, 0,5 I minus 20. Nah, ini kita sudah punya fungsi I dan fungsi P. Nah, kemudian kita juga sudah punya nilai PE-nya ya. PE-nya tadi 10. Nah, kita juga sudah punya nilai HE-nya tadi. HE-nya tadi 60 ya. Nah, jadi ini PE-nya sudah punya. HE-nya juga sudah punya ya. Itu HE-nya tadi 60. HE 60. Tapi kalau Anda mau nyari HE misalnya, kan cara kedua kan misalnya kita nggak tahu nih gitu kan berapa sih HE-nya gitu. Itu kita bisa ini bisa kita bikin bareng kok gitu. Nah, andaikan misalnya HE-nya tadi belum kita temukan. Berarti sekarang yang harus kita cari adalah kita mencari fungsi P. Fungsi P tadi caranya sudah sama ya. Itu. Nah, sekarang kita akan mencari jika nilai P-nya itu 0, maka Q-nya berapa gitu. Nah, jadi jika P-nya itu 0, nah, maka Q-nya berapa gitu kan. Nah, berarti kan kayak gini kan. P sama dengan 0,5 Q minus 20. Nah, ini kan 0 nih. Gitu. 0 sama dengan 0,5 Q minus 20. Nah, kalau saya pindah ke sini kan berarti jadi minus kan. Minus 0,5 Q sama dengan minus 20. Kan gini. Ditambah 0 ya. 0-nya pindah sini sama aja ya. Berarti Hi sama dengan berapa? 4, Hi sama dengan 40 ya. Karena 20 dibagi 0,5 kan 40. Nah, ini adalah nilai Hi ketika P-nya itu 0. Gitu. Jadi sudah ketemu ya teman-teman ya. Jadi ketika nilai P-nya itu 0, Hi-nya itu sebesar 40. Nah, sekarang sebaliknya. Gitu. Jika Q-nya itu sama dengan 0, nah maka P-nya itu berapa? Gitu kan. Nah, jadi tinggal dimasukin aja. Masih pakai fungsi yang tadi. P sama dengan 0,5 Q minus 20 gitu ya. Nah, ini kan berarti sama dengan P. Nah, ini kan 0. Ini kan P-nya 0. Ini sama dengan minus 20. Maka P sama dengan minus 20. Gitu. Anda juga bisa mencari dengan menggunakan fungsi Q. Gitu kan. 40 minus 2P. 40 di plus 2P. Ini kan tadi dia 40 plus 2P ya, fungsi Q-nya ya. Ini nanti hasilnya juga akan sama saja. Nah, oke. Kemudian ini kita udah punya nilai P-nya ya, itu jika Q-nya itu 0. Nah, sekarang kita akan pindah ya. Kita akan mencari nilai P equilibrium. Ya, akan mencari nilai Q equilibrium. Kalau di sini tadi kan Q equilibriumnya itu 60 ya. Gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu nih, gitu, berapa sih Q equilibriumnya? Gitu.
kita bisa cari PE itu sama dengan gitu kan. Nah, berapa gitu. Nah, karena PE-nya itu 10 ini, maka PE itu kan 0,5 Ki minus 20 kan gitu. Nah, karena ininya itu 10, maka 0,5 Ki minus 20 kan begitu. Nah, berarti kan ini tinggal saya pindah ruas ke sini, dia jadi plus 30 sama dengan 0,5 Ki. Maka Ki equilibrium sama dengan 60. Nah, sama kan adik-adik? Itu. Nah, hasilnya sama ya. Nah, sekarang kita sudah punya nilai Ki equilibrium, punya P ketika Ki-nya 0, dan punya yang lain kan. Tinggal kita masukkan saja ke rumus. Surplus produsen itu tadi rumusnya ini ya. Itu. PE dikurangin P0 dikali dengan QE dibagi 2. Ini kan? Itu. Nah, berapa nilai PE-nya? PE-nya kan tadi 10 kan? Itu, 10. Nah, dikurangin P0 gitu. P0-nya kan tadi berapa? P ketika Q0. Nah, minus 20 kan? Gitu. Berarti dikurangin minus 20 dikali dengan QE. QE-nya berapa? 60 ya. Tuh. 60 dibagi 2 gitu. Nah, ini kan berarti sama saja dengan ini kan 10 dikurangi minus 20 kan berarti 10 tambah 20 ya, 30 ya. Gitu kan? 30 dikali dengan 60, 1800 ya. 1800 dibagi 2. Nah, ketemunya sama ya, teman-teman ya, 900. Sama dengan cara yang pertama tadi. Gitu. Nah, itu ya, teman-teman, cara untuk mencari surplus produsen. Untuk surplus konsumen, cara mencarinya juga sama. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.